Terserah gue mau di negara perang juga terserah gue, yang penting gaji lebih tinggi. Zaman dulu masih kayak jiwa gimana gitu bro. Halo semuanya, salam rantau, selamat kembali di episode baru Anak Rantau. Hari ini kita bareng YouTuber terkenal Hidayat Squad. Apa lagi? Pokoknya nih kalau misalnya lu sama gue bro, lu harus ngikutin nih jalannya gue. Oke. Jadi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Oke. Lu harus bareng-bareng kayak gitu. Jadi hari ini kita bakal wawancara yang punya YouTube channel Hidayat Squad, namanya nama lengkapnya Bayu Hidayat nama lengkapnya. Itu nongkrong sini dulu kali ya. Bentar. Jadi gue lagi malam-malam ketemu dia di SF nih ya. Dari gue cuma nonton video dia, akhirnya sekarang bisa ketemu gitu. Bro. Iya, makanya. Dulu dia cerita dia pertama kali nonton video gue terus komen, makanya gue liat kayaknya orang pernah komen video gue sebelumnya gitu. Ya makanya lu kan waktu itu kan gua kan ngeliat lu itu ini gitu, apa namanya, ada orang yang temen lu yang tukang parkir itu, terus lu taruh dia thumbnailnya sana dia dapat gaji berapa gitu. Jadi gua pengen juga bro, jadi makanya gua pengen jadi YouTuber juga lah kayak lu kan. Oke. Gitu. Iya, gue jujur juga sering nonton video lu gitu. Kan maksudnya di rekomendasi ada gitu kan. Iya samping-sampingnya bener, gitu. bener. Ya udah, jadi tema video hari ini tuh gue bakal interview Mas Bayu. Dia berhasil kerja di Amerika ya, dan kerjanya menurut gue cukup wow. Jadi gini loh, gue pengen nanya, kerjaan lo apa sih di US? Jadi kerjaan gue tuh di US nih bro, gue itu sebagai U-Tran engineer bro. Jadi U-Tran engineer itu kayak apa ya, kayak gampangannya kayak software engineer gitu. Cuman gue itu kerjainnya itu kayak telekomunikasi kayak gitu. Jadi kalau lu lihat tuh kayak ada BTS yang ada di mana tuh, yang di luar-luaran kayak gitu. Terus di bawahnya tuh kayak ada mesin gitu bro, itu namanya tuh LTE, itu 4G. Nah, gue itu yang masukin kayak softwarenya, gue itu kayak masukin kayak pokoknya konfigurasi segala macem, gue otak-atik segala macem ya, kayak di bawahnya kayak gitu bro. Jadi gue tuh namanya softwarenya itu gue pakai vendornya Ericsson bro. Gitu. Vendor Ericsson. Iya. Kayak Sony Ericsson dulu. Lu kan bagian IT juga kan. Jadi ya mungkin ya lu inilah kan, lu pakai coding kayak gitu ya. Gue kayak gitu juga, Bro. Kayak Python, kayak Shell, kayak ya bahasa programan kayak gitu-gitu juga lah bro, sama gitu. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya gue sekarang T-Mobile. Oh, iya. Jadi lu ganti semua ya ke T-Mobile ya. Nih gue serius, gue udah pakai T-Mobile nih sekarang nih. Iya. Kebetulan banget nih gue pakai T-Mobile ya. Oh, T-Mobile. Udah berarti udah 4G LTE juga lu harus pakai jasa lu kan saudara. Iya, berarti lu harus gua kasih duit sekarang bro. Oh, customer ya. Ya udah, kita mau balik dulu gitu. Gimana awalnya lu bisa mau kerja di Amerika tuh, gimana sih ceritain bro? Gimana lu bisa mau kerja di Amerika? Ceritain. Kayak ngeri ini gak bro? Gak ngeri, gue pengen tahu, gue penasaran bro. Oke. Jadi awalnya gue cerita ke Amerika gitu, gue itu awalnya itu gue sebagai kontraktor di Indonesia. Jadi gue itu baru lulus kuliah. Gue kan dulu kuliah itu di Bandung. Bentar. Ini kayak bakal panjang nih. Ini kayak bakal panjang, mending kita ke toko kopi dulu, kita cut dulu, terus kita ke tempat kopi, kita ngobrol yang panjang gimana? Ada loh, oke lah. Ya udah, kita jalan lah ya, yuk. Jadi tadi kita nggak nemu tempat kopi yang enak, tapi ini ada restoran Hawaii yang enak gitu. Jadi kita nyantai-nyantai di sini aja ya, makan makanan Hawaii gitu, minum soda. Terus tadi sampai mana ya? Oh iya, kenapa lu bisa mau kerja di luar negeri? Pertama-tama awalnya yang bikin mau apa sih gitu? Jadi gua bikin mau bro, ini lu jawaban singkat atau jawaban panjang bro? Singkat dan panjang. Singkat dan panjang nggak apa-apa. Jawaban singkatnya bro ya, kerja di luar negeri gua karena mau dolar bro. Oke. Semua orang suka dolar ya, wajar aja. Jangan singkat ya. Panjang ya. Panjang bro. Jadi ceritanya gini bro. Duh, ini panjang banget ceritanya. Oke, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nah, ini lu anak rantau kota banyak ya? Banyak kotanya. Udah, jadi ceritanya gini bro. Awalnya nih gue ceritain. Jadi gue itu dulu kan lulus kuliah gitu kan, gue di ST Telkom Bandung. Lulus kuliahnya. Terus habis dari ST Telkom Bandung, terus gue itu kebetulan gue itu dapat kerja langsung dari kontraktornya di Ericsson Indonesia. Tapi gue sebagai kontraktor, gue nggak sebagai pegawai permanen gitu. Oke. Terus habis itu gue sebagai kontraktor,
ternyata dari kontraktor gitu nggak ada kayak apa gue kayak menjadi pegawai permanen gitu, nggak ada kesempatan gitu untuk jadi permanen. Terus habis itu malah gue dapet informasi kalau project mau habis tuh orang-orang mau di layoff semuanya. Terus ya udahlah, jadi gue mikir tuh bakalan kesempatannya jadi kena layoff gue. Terus akhirnya gue panik bro. Habis gue panik, terus habis itu gue itu coba apply kerjaan semuanya online. Dulu kerjaan luar negeri itu ada di websitenya namanya tuh jobserve.com. Teman-teman gue udah sana-sana semua. Kayak jobserve.com ya. Tahu jobserve.com ya. Jobserve.com. Terus habis itu di Jobserve itu udah semuanya ada di sana. Terus habis itu gue nggak dapetnya dari sana ternyata gue tuh dapetnya ada Ericsson dari Singapura buka branch office di Brunei Darussalam. Nah, di Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam terus habis itu ya udah dianya itu kayak apply gitu, boleh buat orang yang junior engineer boleh apply ke sana. Ya udah akhirnya gue apply jadi junior engineer. Terus habis itu takut gue bro, gue nggak bisa bahasa Inggris kan dulu kan. Iya. Nggak bisa bahasa Inggris. Terus habis itu gue takut tapi ya udahlah kayak didorong, dan juga gue terdorong juga kalau nggak lu pergi ke luar negeri lu bakalan di layoff, lu nggak dapat kerja, terus habis itu lu bakalan di pengangguran gitu. Jadi sebenarnya tuh karena nggak ada kerjaan lain aja, iya, ada kerjaan lain gitu sih, kayak kerja di Indonesia gitu. Waktu zaman gue yang mudah sekarang udah bagus gitu. Kalau zaman gue tuh kayak susah gitu loh kalau bisa kerja di Indonesia itu, karena sekarang nih modelnya itu kalau lu tahu tuh ada outsourcing istilahnya. Iya. Lu pernah dengar outsourcing? Tahu. Nah, Jadi ngambil dari luar gitu kan. Nah, outsourcing itu tuh kayak misalnya suatu perusahaan itu dia itu ngambil kayak ada orang ketiga buat ngerjain proyek dia itu gitu. Kerjain proyek dia. Cuman itu outsourcing itu tuh bisa diganti dengan mudahnya gitu. Nggak ada kayak ininya gitu, kayak yang ngejamin dia gitu. Jadi lu kayak didepak aja gitu bro. Modelnya zaman dulu kayak gitu, modalnya berubah lah ya. Gitu sih kayak bro. Makanya. Terus itu habis itu lu udah kerja di Brunei nih. Iya. Terus habis dari Brunei gitu lu gimana gitu? Habis dari Brunei. Iya. Habis dari Brunei terus gua di Brunei kerja, gua itu 3 bulan di Brunei. Tapi gua kerja 3 bulan di Brunei, terus awalnya kan gua takut gitu kan. Takut gua kerja luar negeri itu kayak gimana, padahal gue tuh belum pernah gitu kayak kerja ke luar negeri, kayak interaksi sama orang kayak bahasa Inggris gitu, gue nggak terlampau bisa gitu kan. Terus abis 3 bulan ternyata CV gue yang udah gue masukin ke Jobserve itu ternyata itu dipanggil gitu, karena gue itu udah ada pengalamannya dari kerja ke luar negeri, jadi udah ada experience-nya gitu. Nah udah ada experience gitu, ya udah akhirnya gue itu dapat kerjaan lagi itu di Arab Saudi sama di Mesir. Antara dua, Arab Saudi mau Mesir gue dulu. Itu sebagai sama juga U-Tran Engineer namanya kerjaan gue itu. U-Tran Engineer kalau lo tahu tuh 3G, zaman dulu kan zaman 3G tuh, tahun nih gue cerita nih tahun 2008 nih bro. Gue cerita tahun 2008, tahun 2009 itu 3G lagi naik-naik banget. Terus di Arab Saudi, terus sama di Mesir, tapi akhirnya gue ngambilnya di Mesir gara-gara di Arab Saudi itu gajinya beda dikit sebenarnya. Nyari gaji. Jadi gue bener orientasi gue gaji gitu, karena gue dulu kan masih single kan. Iya. Dan gue nggak tahu, terserah gue mau di mana aja, gue terserah gue mau di negara perang juga terserah gue, yang penting gaji lebih tinggi. Zaman dulu masih gitu kan, masih kayak jiwa gimana gitu bro. Iya. Lagi perang ya waktu itu Mesir ya? Dulu belum perang untuk Mesir itu. Jadi dulu gua tuh perang itu revolusi itu tahun 2010 gitu. Iya benar. Dulu tahun 2010 revolusi, gua itu keluar dari Mesir 3 bulan sebelum revolusi Mesir. Terus habis dari Mesir ya, karena misalnya gue itu udah ada pengalaman lagi di luar negeri gitu, akhirnya gue apply di Amerika sini, dan itu interview segala macem pakai Skype kayak gitu. Terus gue itu dibuatin visa kerja namanya visa H1B di Amerika. Terus gue kerja di Los Angeles. Habis Los Angeles gue itu kerja lagi di Los Angeles. Gue itu habis kontrak gue di Los Angeles sana, udah habis kontrak gue, terus gue itu pindah ke Brunei Darussalam lagi. Darussalam 2 tahun, terus gue balik sini lagi. Gue mau muter-muter gue pokoknya mana-mana gitu. Terus sampai pada akhirnya sekarang di sini. Pada akhirnya sekarang ketemu lu,
Dan kita suka bareng, kita minum bareng bro. Oh, oke. Sampai akhirnya di sini ya. Sampai akhirnya di sini kita bro. Sampai kita ngobrol sama kamera kayak gini, sampai kayak gini kita. Sampai buka YouTube bareng Sampai gitu ya. buka bareng kita. Sampai gue nonton lu. Oh, oke. Jadi tuh menurut gue tuh kayak penonton kan banyak yang chat juga gitu. Kayak banyak yang mau kerja di luar negeri gitu. Iya. Tapi kadang-kadang mereka takut apa kangen keluarga atau daerah baru gitu. Gimana sih kayak pengalaman lu ngadepin kayak kangen sama keluarga atau ini daerah baru nih gimana gitu kan, ngomong bahasa Inggris gitu nggak tahu apa-apa. Benar-benar. Lu ada pengalaman gitu nggak? Iya, jadi pengalaman ya, gue kasih pengalaman lucunya lo boleh. Boleh. Jadi zaman gue itu zaman waktu gue tuh di Brunei gitu ya. Gue bener-bener nih gue bahasa Inggris gitu gue kayak masih gelagapan gitu gue waktu zaman di Mesir gitu kan. Terus habis itu gue takutnya tuh luar biasa gue kesana. Terus habis itu ternyata di sana itu waktu gue kerja gitu, itu ternyata si bosnya gitu ini gitu apa namanya kayak welcome banget gue gimana kerjanya, gimana apanya masalah kayak gimana. Cuman masalahnya itu gue bahasa Inggris itu bingung itu kan kalau di Brunei gitu bro ya, itu orang itu kebanyakan tuh pakai bahasa Inggris di sana. Walaupun di sana negara Melayu, cuma banyak itu pakai bahasa Inggris. Waktu gua itu mau reservation hotel, waktu gua reservasi hotel. Jadi reservasi hotel, gua minta hotelnya itu. Jadi hotel itu kayak dikasih fasilitas dari kantor lah gitu. Cuman gua reservation sendiri, gua cari kamar sendiri gitu kan. Waktu gua reservation hotel, gua bingung, gua nggak bisa bahasa Inggris. Dan gua itu mau ngomong sesuatu gitu, gue mau hotel gue itu yang ada, I wanna have a hotel with a small safe space in my bag, and after that in the space there I can do like whatever I want. Sebenarnya gue itu mau ngomong, gue minta yang ada balkonnya bro. Gue ngerti, gue gak ngerti balkon itu apa bahasa Inggris, jadi gue kayak muter-muter kemana gitu, jadi akhirnya kayak gitu bro. Tapi akhirnya ternyata itu bahasa Inggris itu kayak apa ya, kayak kebiasaan aja lu sering ngomong, terus lu juga biasa baca, biasa apa ya, jadi kayak mudah banget gitu, kayak biasa baca bahasa biasa aja gitu, jadi gak takut lagi gitu. Terus nggak pernah kepikiran gitu mau balik Indonesia gitu? Balik ke Indonesia, jadi gua sebenarnya itu dulu itu gue pengen balik ke Indonesia. Zaman gue itu selesai di Brunei, selesai di Brunei. Jadi gue mikir kan, ya udahlah kita kayak mungkinnya di Indonesia aja, ya kan namanya orang mau idealis, wah gue mau buka perusahaan, gue mau kayak gitu lah kan, mau buka perusahaan, mau bisnis segala macem gitu. Dan ternyata ada kesempatan gue itu dapat visa lagi di sini di Amerika sini. Gue dapat visa lagi di sini, gue coba dulu lah kita ke Amerika lagi deh sekali lagi gitu. Sampai keterusan sampai sekarang tuh. Keterusan sampai sekarang. Sampai gue ngobrol sama lu ini. Enakan kerjaan di Amerika atau di Indonesia gitu? Jadi sebenarnya kerjanya itu kayak beda enaknya itu beda-beda sih bro. Enaknya itu. Jadi kayak ada enaknya dan nggak enaknya kayak gitu. Lu kalau misalnya kerja di Indonesia kayak gitu, bagusnya itu ya menurut gua di Indonesia itu kebiasaannya itu orang itu kerja itu multitasking gitu. Lu ngerjain semua lu biasanya. Lu kalau misalnya sebagai programmer, lu harus bisa kayak bikin program, bikin web, terus lu bisa jadi project manager, bisa kayak gitu. Jadi lu kerjaan itu banyak gitu kalau di Indonesia. Itu jadi kelebihannya itu jadi bisa belajar banyak tuh. Itu kelebihannya kalau di Indonesia. Kalau di Amerika sini kelebihannya itu lu itu kerja itu kayak satu langsung merucut, lu kerja itu aja. Jadi lu itu kayak work balance-nya itu ada gitu. Lu ada kayak ada waktu lagi sama keluarga lu. Jadi waktu lu itu benar-benar 8 jam lu kerja kayak gitu. Makanya gue bisa buat YouTube gitu bro. Dan YouTube, gue bisa ketemu lu kayak gini gitu kan. Nah, lu kan punya YouTube nih. Awal mula lu bisa mau kepikiran bikin YouTube tuh gimana? Lucu sih teh bro. Gimana coba? Jadi kayak gini ceritanya kan. Jadi ini gue cerita sejujurnya bro ya. Jadi gue tuh awal gitu kan gue anak gue ini
umur 4 tahun dia minta yaitu ini buat gua mau ke Disneyland, minta hadiahnya ke Disneyland. Jadi kita mau kasih reward itu ke Disneyland. Jadi memang udah dari 1 tahun gitu dia itu kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang bagus kita kayak masukin kayak tabungan gitu, tabungan ini buat lu tiket ke Disneyland gitu. Sampailah dia ke Disneyland umur 4 tahun. Jadi gue pikir kan ini kayak sesuatu yang gede gitu buat dia gitu kan, buat mungkin buat memori segala macem gitu. Udah gue videoin cuman naruh ke handphone gue doang. Jadi gue upload ke YouTube, gue pakai upload kayak pakai ini doang gue kayak Windows Movie Maker gitu yang mudah-mudah kayak gitu. Dulu gue pernah pakai ya. Iya kayak gitu kan yang rendernya lama banget tuh sampai laptop lu sampai jebol. Iya benar-benar. Gitu. Terus habis itu gue upload ke YouTube ada yang nonton, setidaknya ada yang nonton teman gue di saudara-saudara gue di Indonesia gitu kan. Terus habis itu gue nonton ada salah satu channel orang San Francisco. Namanya itu channel anak rantau. Waduh. Serius gue bro? Serius dari channel gue? Gue serius gue. Sumpah, lu jadi pertama kali nonton channel gue? Gue sumpah gue. Pertama kali ini? Gue sumpah. Anjir, gila banget. Gue serius gue. Oke. Gue kaget juga ini. Gue serius gue. Oke. Gue serius gue. Terus habis itu gue nonton channel lu kan, channel lu. Terus gua inget banget waktu lu itu ini jelasin ada temen lu yang kerja di sini jadi kayak kayak supir gitu sama jadi tukang parkir sama jadi satpam dia itu gitu kan, sampai ada duitnya berapa gitu taruh kan, ya gajinya berapa gitu. Gua nonton kayak gitu, gua mikir kan bagus juga ya kalau gue share gitu ya kerjaan gua, atau ada yang kebantu gitu, ada yang motivasi gitu. Buatlah gua YouTube bro, buat YouTube. Jadi dari dulu gua DM lu nggak balas, akhirnya kita ketemu bro. Lu DM di mana? Gua komen lu. Oh komen. Iya. Makanya ya komennya banyak, gua suka lihat kayaknya ini orang pernah komen. Iya makanya, waduh, baru ketemu sekarang ternyata ya. Tapi dulu rasanya gue balas komennya. Gue balas ya. Yang di satpam itu kan, kayak gue balas biasanya gue. Iya. Orang gue inget kok Hidayat Squad gitu kan, gue sempet klik, wah banyak yang nonton. Iya, YouTuber juga gitu kan ternyata. Iya, cerita bro, makanya. Gitu ya, terus habis itu kesan-kesan kayak keluarga lu, orang sekitar lu bikin itu kayak kesan mereka tuh gimana gitu? Nah jadi sebenarnya ini kagak lucu juga bro, jadi gue itu nge-YouTube gitu ya, jadi gue itu cuma ada waktu itu gue tuh kalau hari biasa gitu gue tuh harus mandiin anak gue harus suapin anak gue harus tidurin anak gue itu cuman ada waktu tuh dari jam 9 sampai jam 12 doang. Jadi gue benar-benar kerja sendiri aja bro. Yang penting gue komit sama anak gue, sama istri gue itu nggak ganggu jam dia dari jam 9 gitu. Ya udah gitu. Jadi ya ngedukung, cuman ya jangan ganggu jam keluarga kita gitu. Nah gitu bro. Jadi sekarang mah udah dukung-dukung aja gitu, karena kan udah dapat duitnya terus gue ajak makan gitu. Ada nggak sih yang ngatain atau ngetawain channel YouTube lu gitu? Banyak banget bro. Banyak. Jadi gue baru tahu sekarang itu kalau YouTube itu bisa ada hatersnya, ada yang. Gue juga ada. Iya makanya, gue bingung juga. Ini orang cuma nonton video gue, terus gue juga cuman upload itu, terus tiba-tiba dia kayak ngomong ya gini itu kayak goblok lu, tolol gitu kan. Ya udahlah gue ini aja bro, gue baca gitu, gue biarin aja gitu bro, haters gitu. Jadi kan tapi nggak banyak banget sih ya, tapi yang benar-benar ya udah gila. Jadi menurut gua nih pribadi ya, perjalanan lu sampai bisa ke Amerika tuh menarik banget gitu. Jadi sampai sekarang gue bisa ketemu, gue seneng banget. Mantap. Gue dari dulu cuma nonton video doang, lo udah lihat mukanya nih. Gue sering nonton. Iya benar. Ini gue kayak dream come true juga sekarang. Kan maksudnya kalau dari video gue recommended ada video lu gitu. Iya benar. Gue memang nempelin video lu. Oke, yang terakhir nih, ada nggak satu pengalaman yang menarik atau yang lucu yang mau share buat semuanya? Apa aja bebas, gue nggak kasih pertanyaan ini. Satu pengalaman di Amerika. Oh, gue paling lucu tadi bro. Gue mau ketemu temen gue tadi. Oke. Gue mau ketemu temen gue, terus habis itu ada temen gue ketemu gue ada 2 orang ternyata bro. Ada temen gue 2 orang. Ya, terus gue ketemu di parkiran temen gue. Oke, siapa ya? Terus gue temen gue, terus dia ngasih tahu gue, wah nih kita ada mobil Tesla, mantep mobilnya.
Mobilnya Tesla mantep, terus mobilnya dia kasih tahu mobilnya itu super canggih gitu. Ada di dalamnya ada pencet-pencetan. Oke. Tapi masalahnya bro, dia ini nggak bisa ngecas ininya mobilnya. Oh. Gitu. Nah, Bingung ya cara ngecasnya ya? Iya, bingung cara ngecasnya itu deh, gue bingung juga siapa orang. Siapa ya orangnya ya? Gue nggak tahu juga tuh. Oh iya, gua sama Arvin. Iya, gitu. Dari tadi kita mau ngecas mobil nggak bisa-bisa, lama banget. Iya makanya ya. Gue udah ada videonya tuh, ntar gue masukin ke videonya. Iya, bisa ditonton di channelnya Hidayat Spot ya namanya Iya, ya. iya. Ya udah, sekian untuk video ini, tolong like, comment, dan subscribe video ini. Terus jangan lupa nonton dan subscribe juga video Hidayat Spot. Itu cerita Tesla ada di video dia nanti. Iya. Gantian lah, sekarang lu yang cerita gimana lu itu ceritanya bisa sekolah nih ke Amerika gini bro. Gue ya, jadi tapi lu ntar ceritainnya ke channel gue bro ya. Mau mengkupas tuntas gimana lu itu bisa sekolah ke Amerika gini. Jadi lu harus nonton, temen-temen lu semua nih di anak rantau semua lu harus nonton sampai ke video gue, oke? yang mau nonton interview gue di video di channel dia ya. Oke bro. Udah, sekian untuk episode ini, bye. Bye.